Fakta yang jarang orang ketahui adalah bahwa keuangan pribadi kamu sebenarnya bukan hanya tentang angka, tetapi tentang emosi, kebiasaan, dan pola pikir kamu. Kita sering berpikir bahwa cara untuk memperbaiki masalah keuangan hanyalah dengan menghemat lebih banyak, menghasilkan lebih banyak, atau berinvestasi di tempat yang lebih baik. Namun, realitasnya jauh lebih mendalam daripada sekadar hal-hal teknis itu. Setiap keputusan keuangan yang kita buat sehari-hari seringkali dipengaruhi oleh emosi kita. Bayangkan ini, kamu baru saja melewati hari yang penuh tekanan di tempat kerja dan pulang dengan perasaan lelah dan frustasi. Apa yang kamu lakukan? Beberapa orang memilih untuk memesan makanan mahal secara online. Yang lain mungkin membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan hanya untuk merasa lebih baik sesaat. Inilah contoh nyata bagaimana emosi dapat mengarahkan kita pada keputusan keuangan yang impulsif dan seringkali merugikan. Mengapa emosi bisa begitu berperan besar? Jawabannya terletak pada pola pikir yang kita bentuk sejak kecil. Pola pikir ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dari orang tua, dari media, dan pengalaman hidup kita sendiri. Mungkin kamu tumbuh di lingkungan di mana orang tua kamu selalu membicarakan betapa sulitnya mendapatkan uang, sehingga kamu memiliki pandangan bahwa uang itu selalu langka dan harus dipertahankan sekuat mungkin. Atau mungkin kamu diajarkan bahwa belanja adalah bentuk penghargaan atas usaha keras, sehingga belanja berlebihan menjadi cara untuk merayakan kesuksesan. Pengalaman masa lalu dapat menciptakan narasi keuangan dalam pikiran kita, semacam cerita yang kita ulangi terus-menerus hingga menjadi keyakinan yang membatasi. Misalnya, jika kamu selalu diberitahu bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, maka tanpa sadar kamu mungkin merasa bersalah saat mulai memperoleh lebih banyak uang. Sebaliknya, jika kamu pernah melihat seseorang dihormati karena kekayaannya, kamu mungkin merasa bahwa uang adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Persepsi ini mempengaruhi cara kita berperilaku terhadap uang dan memicu reaksi emosional tertentu setiap kali kita menghadapi keputusan keuangan. Keuangan pribadi bukan hanya soal mengatur anggaran atau menabung. Ini tentang memahami emosi dan kebiasaan kamu dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi cara kamu mengelola uang. Misalnya, mari kita lihat fenomena yang disebut retail therapy. Banyak dari kita merasa senang saat berbelanja. Bahkan jika hanya sebentar, perasaan senang ini muncul karena otak kita melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa baik. Sayangnya, efek dopamin ini bersifat sementara dan sering kali diikuti oleh perasaan menyesal atau bersalah setelah pengeluaran tersebut. Ini seperti lingkaran setan. Stres memicu belanja. Belanja memberi kepuasan sesaat, lalu diikuti oleh rasa bersalah yang membuat kita kembali ke stres awal. Menyadari adanya dorongan emosional ini adalah langkah pertama untuk membuat perubahan yang berarti. Kita perlu jujur pada diri sendiri dan bertanya, apa yang mendorong saya untuk membuat keputusan keuangan ini? Apakah ini kebutuhan, keinginan, atau cara untuk mengatasi emosi tertentu? Tanpa menyadari motivasi di balik pengeluaran kita, sangat mudah untuk terjebak dalam siklus yang berulang, mengeluarkan uang, merasakan kesenangan sesaat, dan kemudian menyesalinya. Kunci untuk memutus siklus ini adalah dengan membuat rencana keuangan yang tidak hanya mempertimbangkan anggaran, tetapi juga kebiasaan dan pola pikir. Sebagai contoh, jika kamu tahu bahwa kamu cenderung belanja berlebihan saat merasa stres, cobalah untuk mencari cara lain untuk mengatasi stres tersebut, seperti berolahraga, bermeditasi, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman yang mendukung. Mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang lebih sehat memerlukan waktu, tetapi itu sangat mungkin dilakukan. Hal ini membutuhkan kesabaran dan komitmen untuk terus mencoba. Meskipun di awal terasa sulit, penting juga untuk melatih diri dalam membuat keputusan keuangan dengan bijak. Sebuah teknik yang bisa membantu adalah apa yang dikenal dengan aturan 24 jam. Jika kamu merasa impulsif untuk membeli sesuatu
yang tidak direncanakan, tunggu selama 24 jam sebelum membuat keputusan akhir. Dalam banyak kasus, dorongan untuk membeli barang tersebut akan hilang setelah beberapa waktu, dan kamu akan menyadari bahwa kamu bisa hidup tanpanya. Aturan sederhana ini dapat membantu kamu menghindari banyak pengeluaran impulsif yang merugikan. Aturan ini dapat menjadi penyangga antara dorongan emosi dan tindakan yang dapat merugikan keuangan kamu. Selain itu, ada juga aspek psikologis lain yang seringkali mempengaruhi keputusan keuangan kita, yaitu rasa takut dan keserakahan. Dua emosi ini seringkali terlihat jelas dalam dunia investasi. Rasa takut dapat membuat kita menjual aset dengan cepat saat pasar turun, karena takut kehilangan lebih banyak. Sebaliknya, keserakahan dapat membuat kita mengambil risiko yang berlebihan, dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kedua emosi ini dapat merusak rencana keuangan kita. Jika tidak dikelola dengan baik, kita seringkali merasa bahwa saat semuanya berjalan lancar, keserakahan mendorong kita untuk berinvestasi lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun, saat keadaan memburuk, rasa takut yang sama bisa membuat kita menjual aset di waktu yang salah. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Pertama, kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan keuangan jangka panjang kita. Ketika kita memiliki tujuan yang spesifik dan jelas, seperti menabung untuk pensiun, membeli rumah, atau membangun dana darurat, kita cenderung lebih rasional dalam membuat keputusan. Kedua, kita perlu belajar untuk menerima bahwa pasar dan situasi keuangan memiliki fluktuasi alami. Daripada bereaksi secara emosional terhadap perubahan ini, kita harus fokus pada rencana jangka panjang dan tetap tenang. Ingat, mengendalikan emosi adalah bagian dari strategi bertahan dalam dunia finansial. Dalam kehidupan sehari-hari, cara terbaik untuk mulai mengatasi emosi yang mempengaruhi keuangan kita adalah dengan melakukan refleksi diri. Luangkan waktu untuk menulis jurnal keuangan, di mana kamu mencatat bagaimana perasaan kamu ketika mengeluarkan uang dan mengapa kamu membuat keputusan tersebut. Seiring waktu, ini akan membantu kamu mengenali pola yang mungkin tidak kamu sadari sebelumnya. Refleksi ini dapat menjadi langkah awal yang sangat kuat dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan uang. Ketika kamu menyadari bahwa keputusan kamu lebih sering didorong oleh emosi ketimbang logika, saat itulah kamu bisa mulai membuat perubahan yang berarti. Tentu saja, tidak semua pengeluaran harus dihindari. Hidup juga tentang menikmati momen, dan ada kalanya belanja bisa menjadi sumber kebahagiaan. Kuncinya adalah keseimbangan. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut sesuai dengan kemampuan finansial kamu dan tidak mengganggu tujuan keuangan jangka panjang kamu. Menemukan keseimbangan ini berarti kamu tidak hanya fokus pada menahan diri dari pengeluaran, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana menikmati hasil kerja keras kamu dengan bijak. Contoh sederhananya adalah merencanakan pengeluaran untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan dan makna, seperti pengalaman bersama keluarga atau teman, daripada pengeluaran yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Ketika kita mulai memahami bahwa keuangan pribadi adalah tentang lebih dari sekadar angka, kita dapat membuat perubahan yang lebih berarti. Dengan menjadi lebih sadar akan emosi kita, membangun kebiasaan baru, dan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengendalikan keuangan kita dengan lebih baik. Bayangkan betapa damainya hidup ketika kita tidak lagi dikuasai oleh stres keuangan, dan sebaliknya, kita memiliki kendali penuh atas pilihan keuangan kita. Ketenangan dalam keuangan bukan hanya tentang bebas hutang atau memiliki saldo rekening yang besar, melainkan tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup tanpa terus-menerus dibayangi oleh kekhawatiran finansial. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai kekayaan materi, tetapi juga tentang menemukan ketenangan pikiran. Jadi, mari kita mulai dengan langkah kecil hari ini. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang untuk mengubah kebiasaan keuangan kamu?
Bagikan di komentar di bawah dan ceritakan pengalaman kamu. Saya berharap kamu menemukan jalan menuju kebebasan finansial dan ketenangan hati.